Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Amin. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik di minggu biasa pekan ke-7 Paskah. Dan kita bersuka cita karena hari ini telah gabung bersama kita Romo Hieronymus Roni Dahua yang biasa akrab kita kenal dan kita sapa dengan Romo Roni. Romo, selamat datang, salam damai. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini semuanya baik, Mbak Lucy, dan saya juga berharap dan berdoa semoga Anda semua para sahabat oase rohani Katolik pun diberkati Tuhan, sehat semua, dan hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Terima kasih Romo. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sumber kehidupan dan keselamatan kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sampai kami boleh berada di hari yang baru ini. Kami ingin memulaikan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dengan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi langkah hidup kami. Bukalah pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami sepanjang hari ini. Dan bukalah pula hati kami agar kami dapat menghayatinya, dan terlebih agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami boleh tidak hanya menjadi pendengar firman saja, namun terlebih daripada itu menjadi pelaku-pelaku firman, agar kehidupan kami menjadi sumber kemuliaan bagi nama-Mu dan juga keselamatan bagi banyak orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Bapa di surga, ajarlah kami semua anak-anak untuk setia mewartakan Injil-Mu, sekalipun menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Namun yakinkanlah hati kami bahwa Engkau setia menyertai kami sampai akhir zaman. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik dan setia dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Kristus menaruh cinta kasih kepada kita dan menguduskan kita dengan darah-Nya. Ia menjadi Raja kita dan iman di hadapan Allah Bapanya. Haleluya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, dan bacaan Injil hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun terhadap perbuatan jahat seperti yang telah aku duga.
Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara itu, aku menanyakan, apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi-tinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, agunglah dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki."
Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Reni, dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa? Baik, terima kasih Mbak Lucy yang terkasih dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini, sekurang-kurangnya dalam perenungan saya ada 3 pesan rohani yang sangat bagus untuk kita jadikan sebagai pegangan, sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Pesan yang pertama adalah bahwa orang baik itu tidak selamanya menghadapi atau mengalami pengalaman-pengalaman yang baik pula. Ya. Kadang orang-orang baik itu banyak tantangannya. Betul. Orang-orang baik itu bahkan kadang dimusuhi. Orang-orang baik itu kadang mau dijatuhkan. Dan orang-orang baik itu pada prinsipnya memang ada banyak orang tidak akan menerima dia dengan penuh sukacita. Dan inilah pengalaman Paulus dalam bacaan pertama ya. Seorang yang baik yang datang mewartakan Yesus yang telah bangkit, tapi ternyata dia harus ditahan, bahkan dihukum, dimasukkan dalam penjara ya. Padahal dia nyata-nyata memang tidak bersalah. Dia memang berbuat baik. Dia mewartakan jalan keselamatan. Dia mewartakan kabar sukacita. Dia mewartakan kabar yang terindah untuk orang-orang yang begitu banyak yang percaya kepadanya. Tapi toh ada saja orang-orang yang tidak suka sama dia, yang tidak menghendaki dia hidup, akhirnya dia dimasukkan di dalam penjara. Tapi yang menarik dari Paulus adalah sekalipun dia harus menghadapi pengalaman itu, dia toh tidak keberatan, dia tidak mengeluh, dia juga tidak melawan, tapi dia pasrahkan semuanya karena dia tahu bahwa yang dia wartakan adalah Tuhan sendiri. Saya kira ini pesan pertama yang bagus kita renungkan pada hari ini dalam perjalanan hidup kita masing-masing, entah pribadi, entah keluarga-keluarga kita. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Sekalipun engkau harus menghadapi tantangan, kesulitan dan pergumulan, tapi percayalah bahwa perbuatan baik kamu akan berbuah manis di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Saya kira yang kita cari dalam hidup ini adalah itu. Kita nggak mencari kita berbuat baik, kita menabur kebaikan. Kita nggak mencari puji-pujian manusia, kita nggak mencari penghargaan dari manusia. Yang kita cari adalah pujian dan penghargaan dari Tuhan, karena itulah yang selamatkan kita. Karena itu sekalipun ada banyak 100 orang menjatuhkan engkau, 100 orang tidak menyukai engkau, tapi percayalah ada satu pribadi yang sangat suka dan sayang engkau, yaitu Tuhan sendiri, saat engkau setia berbuat baik. Apa artinya kita disayang 100 orang karena perbuatan-perbuatan kita mungkin, ya, tapi kita nggak dicintai oleh Tuhan sendiri. Saya kira ini yang paling penting untuk kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Saya mengutip kata-kata dari di TikTok yang saya baca itu ketika Romo Manis Suseno kemarin bersaksi di MK itu ya, di pengadilan waktu sengketa Pilpres. Ya. Oh ya. Kemudian ada kata-kata bagus di TikTok itu yang saya baca. Apakah ini ungkapan langsung dari Romo Manis? Tapi menurut saya kata-kata itu bagus. Dia bilang, lebih baik saya dibenci karena saya berbuat baik dan berkata benar daripada saya dicinta karena saya berbohong. Ini bagus sekali. Kata-kata ini saya sendiri tersentuh dengan kata-kata itu. Lebih baik saya itu memang dibenci oleh banyak orang karena saya berkata baik. Karena kebenaran. Dan berkata tentang kebenaran daripada saya dicintai karena saya berdusta. Kebohongan. Karena saya berbohong. Saya kira ini kata-kata ini bagus sekali. Jadi Paulus ini mengatakan kepada kita di bacaan pertama hari ini, mari kita banyak berbuat baik. Sekalipun kita dibenci. Tapi yang pasti ada satu pribadi yang cinta sama kita, yaitu Tuhan sendiri. Ya, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua yang menarik juga untuk kita renungkan adalah bahwa Paulus itu bukanlah pribadi yang mudah cari gampang. Ya, ada cari jalan pintas ya. Karena kadang kita manusia juga suka cari jalan pintas. Kita tahu ada jalan yang baik, ada jalan yang bagus, tapi kadang kita suka cari jalan pintas. Dan ketika kita ambil jalan yang pintas, yang mudah. Tapi ketika itu sudah jatuh, baru selalu kita menyesal. Aduh, kenapa saya ambil jalan itu? Karena memang orang bilang ya penyesalan kan memang datangnya belakangan. Datangnya belakangan, nanti kita sudah ada masalah, baru kita tahu. Karena Paulus ini sebenarnya mau dibebasin ini, mau dibawa ke Yerusalem. Tapi Paulus katakan nggak usah dulu dah, kita tunggu aja bagaimana prosesnya ini terjadi. Ya. Jadi saya kira Paulus mengajarkan kepada kita dalam hidup ini memang kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kalau kita mau ikuti jalan, karena memang jalan Tuhan tidak selalu mulus ya. Iya, jalan Tuhan itu tidak selalu indah ya, karena jalan Tuhan memang kadang ya seperti jalan salib itu. Kadang kita tegak, kadang kita jatuh, dan kadang menanjak, kadang berliku. Tapi
itulah jalan Tuhan. Karena memang Tuhan itu kan nggak pernah janjikan pada kita jalan yang lurus ya. Dia cuma janjikan pada kita, Dia bersama kita. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena Betul. memang ya tak pernah Tuhan janji hidup ini akan semulus yang kita bayangkan. Karena memang dia sudah bilang, kalau you ikut saya, ya you harus siap. Yaitu memikul salib setiap hari sama seperti dia. Jadi saya kira ini yang bagus. Pesan kedua untuk kita hari ini, mari kita belajar untuk jangan ambil jalan pintas dalam hidup ini. Kita ikuti jalan Tuhan ya. Jadi bersabar Betul. ya Romo ya. Ya, kita harus bersabar, kita mesti belajar tekun, kita mesti belajar memang ya pasrahkan semuanya sama Tuhan ya. Dan yang paling terakhir, saya kira pesan yang bagus untuk Paulus hari ini untuk kita semua, yaitu dia belajar bagaimana mendengarkan nasihat dari seorang bernama Festus itu ya. Jadi hari ini kita belajar mendengarkan orang lain, kita belajar mendengarkan suara Tuhan, kita belajar mendengarkan apa yang sebenarnya memang Tuhan kehendaki untuk kita. Karena kadang kita lebih suka dengar-dengar ya sesuatu yang membuat hidup kita gelisah. Kita suka membaca, atau apalagi sekarang di media massa itu, di TikTok, Instagram itu banyak berita-berita yang kadang membuat kita sendiri gelisah, hoax dan macam-macam. Itu membuat kita gelisah, membuat kita itu kemudian khawatir. Padahal kita lupa bahwa ada suara yang sebenarnya selalu meneguhkan kita, suara Tuhan. Dan juga suara orang-orang baik dan benar yang ada di sekitar kita. Belajar pada hari ini, lewat Paulus, bagaimana kita belajar untuk mendengarkan orang lain. Dan ini penting sekali. Jadi, Tuhan memang beri kita di indera, dari 5 indera itu kan ada salah satu Tuhan berikan indera ya telinga kita. Tentunya Tuhan mau supaya kita itu mendengar. Dan bahkan kalau kita hitung, telinga, mata 2, telinga 2, mulutnya 1. Supaya kita mungkin kurang bicara tapi lebih banyak mendengar. Betul. Begitu mata kita 2, supaya kita lebih banyak melihat kenyataan bagaimana Tuhan berkarya, lebih menguatkan kita daripada mungkin kita, ya itu saya bilang, lebih banyak berbicara tanpa mau melihat dan tanpa mau mendengar. Saya kira ini pesan bagus dari Paulus dari bacaan pertama hari ini. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang siap berbuat baik selalu sekalipun ada tantangan. Kita menjadi pribadi yang sabar, tidak cepat ambil jalan pintas, dan kita menjadi pribadi yang mampu mendengarkan orang lain. Saya kira ini pesan bacaan pertama Paulus yang boleh kita jadikan sebagai inspirasi hari ini. Romo, kita kan kalau mendengar kadang susah ya. Maunya didengarkan. Betul. Itu salah satu kecenderungan manusia, kita lebih suka didengar. Nah itu kalau kita ngomong, kita mau kita yang ngomong terus kita. Tapi ketika orang lain ngomong, kadang kita alihkan perhatian, kita main handphone lah, atau pura-pura jalan lah, pokoknya macam-macam lah. Betul. Padahal sebenarnya yang baik adalah kita mendengar. Tuhan selalu hadir di setiap kesempatannya. Betul. Nah ini saya memang selalu katakan misalnya pada umat yang datang konsultasi soal hidup doa ya. Sebenarnya dalam doa itu kita sebenarnya, doa itu bukan persoalan kita berbicara banyak dengan Tuhan sebenarnya. Tapi doa itu bagaimana kita masuk di hadirat Tuhan dan kita biarkan Tuhan berbicara. Karena sebenarnya tanpa kita bicara, Tuhan sudah tahu kok isi hati kita. Tanpa kita ngomong, Tuhan sudah tahu pikiran kita. Tanpa kita ngomong pun sudah tahu masalah kita. Lebih baik saya ajarkan, saya katakan kepada umat kalau mereka berada dalam masalah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan dan mereka sulit berdoa, saya bilang masuk aja ke kapel, menghadap sakramen, terus Tuhan bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Terus hening aja, biarkan dengarkan Tuhan. Daripada you banyak bicara dan akhirnya Tuhan nggak punya kesempatan bicara, Tuhan nggak punya waktu bicara, akhirnya you keluar, kamu cuma bukan cuma hilang, tapi kamu keluar nggak ada sesuatu ke bawah, karena yang kamu bawa hanyalah apa yang kamu katakan tadi, kamu nggak dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi saya kadang katakan ya sudah, kalau ada persoalan begitu masuk aja. Dan kadang mungkin kamu tiba-tiba menangis, saya bilang kadang kamu tiba-tiba sedih, tapi itulah kamu pasrah sama Tuhan. Tuhan bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Dan inilah perkataan bagus dari Maria, dari Samuel, Maria, gitu ya. Daripada cari-cari kita banyak bicara, kadang aduh habis waktu kita ngomong, akhirnya kita nangis sendiri, tapi kita keluar nggak dapat kelegaan karena ternyata kita sendiri yang ngomong dengan perasaan kita. Betul sekali loh. Ini sesuatu yang penting, bahwa kita butuh rahmat ketekunan ya Romo ya, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Sehingga apa yang kita perbuat pun bisa berbuah kebaikan seperti yang tadi Romo ngomongnya. Kalau dari bacaan Injil Romo, ada pesan apa? Baik, dari bacaan Injil juga yang kita dengarkan hari ini juga saya kira sangat luar biasa pesan juga. Saya selalu suka memilih 3 aja pesan rohaninya, nggak usah 4. Karena itu saya biasa di paroki sering disebut dengan Romo 3. Karena khotbah saya selalu 3. Saya pernah sekali khotbah hanya 2. Selesai khotbah saya diprotes oleh umat yang sering dengar Romo
khotbah Romo belum lengkap. Baru 2 tadi saya hitung Romo. Harusnya Romo kan biasa 3. Sudah saya bilang minggu depan saya kasih 4 deh bonus karena bonus gitu. Terus saya bilang kepada dia, ya lain kali kalau kalau saya khotbah kalau baru 2, terus kamu ya di kode-kode begini, saya bilang dari tempat duduk, biar saya tahu, oh iya ternyata baru 2 gitu. Akhirnya sudah saya pikir akhirnya saya kebiasaan memang kadang cuma 3, saya pikir supaya lebih gampang diingat dan umat juga lebih cepat simpan ya di pikiran, sehingga itu dan mudah diimplementasikan daripada mereka mungkin kalau kepanjangan mereka mungkin nggak ngerti juga, akhirnya pulang mereka atau enggak mereka cuma ngantuk dan sebagainya. Iya, Romo gimana kalau kita rehat sejenak dulu sembari menunggu 3 yang terbaik dari Romo hari ini. Iya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Roni. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Hieronymus Roni Dahua dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Roni, kita kembali lagi di dialog iman yang kedua. Tadi Romo masih terpotong ya? Iya benar. Dari yang bacaan Injil. Silakan Romo. Baik. Dari bacaan Injil ini juga ada 3 pesan rohani, 3 inspirasi rohani yang boleh juga kita jadikan sebagai bekal rohani dalam perjalanan kita pada hari ini. Pesan yang pertama yaitu memang untuk Yesus itu yang terpenting dan yang utama adalah mengasihi Dia. Ya. Saya sering mengatakan ada banyak orang beriman tapi nggak sayang sama Tuhan, nggak mengasihi Tuhan. Dan itu biasanya terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Nah ini menarik. Iya benar. Kelihatannya mengasihi, tapi jadi saya katakan memang. Karena itu sebenarnya ada 3 keutamaan Kristiani kan dalam hidup kita ya, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tapi Paulus katakan yang terbesar dari ketiganya itu adalah kasih. Betul. Sebenarnya pada Petrus waktu itu Yesus jangan bertanya apakah engkau mengasihi aku. Harusnya Yesus tanya, Petrus apakah engkau beriman kepadaku? Atau Petrus apakah engkau berharap kepadaku? Tapi Yesus nggak tanya 2 hal itu. Yang Yesus tanya apakah engkau mengasihi aku? Dia nggak tanya apakah engkau beriman padaku? Karena mungkin banyak orang beriman sekarang di zaman sekarang ini, tapi coba lihat perbuatan-perbuatan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka mengasihi Allah. Karena dalam firman dikatakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mentaati perintah-perintahku. Kalau engkau mengasihi aku atau tinggal dalam aku, itu kamu akan melaksanakan perintah-perintahku. Nah, gimana kita beriman tapi kita nggak melaksanakan perintah-perintah Tuhan? Berarti kita nggak mengasihi Tuhan dong. Benar. Misalnya ya, saya rajin ke gereja, saya percaya Tuhan itu ada, masuk kelompok kategori Tuhan itu ada, saya percaya. Tapi setelah itu saya benci orang lain, saya nyinyir orang lain, gosipin orang lain, dendam pada orang lain, iri hati pada orang lain. Jadi sebenarnya you beriman tapi you nggak mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu ya dia percaya sama Tuhan, dia kasihi Tuhan, dan pada waktu yang sama dia mewujudkan dia punya kasih dan iman itu dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari. Karena kan orang juga, Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan kan adalah mati. Demikian pun cinta atau kasih tanpa perbuatan juga adalah hanya kata-kata hampa. Misalnya kita katakan I love you, misalnya kepada istri, I love you kepada suami, I love you kepada anak-anak, atau kepada teman. Tapi setelah itu kita nggak melakukan sesuatu yang terbaik untuk dia. Apa artinya kata-kata I love you itu? Kata-kata itu menjadi hampa. Saya kira Mother Teresa itu pernah berkata bahwa cinta itu tanpa perbuatan nyata, itu dia punya kuasa habis. Buahnya habis. Jadi kesempurnaan cinta itu sebenarnya ada dalam perbuatan. Ada dalam tindakan kita sehari. Karena itu memang saya kira Yesus bertanya kepada Petrus hari ini. Dia nggak tanya persoalan iman. Karena dia tahu Petrus pasti percaya sama Tuhan. Dia juga nggak bertanya pengharapan. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Karena Yesus teringat waktu pengalaman di mana Petrus menyangkal dia. 3 kali. Dia kan sama, sudah ikut-ikut Tuhan Yesus, sudah makan barang-barang. Tapi ketika di pengadilan, dia menyangkal sama Tuhan Yesus. Kalau begitu yuk, saya nggak sama saya. Kalau yuk memang cinta sama saya, ya Yesus harus berani. Benar saya cinta sama dia. Benar saya murid dia. Tapi kemudian Petrus akhirnya menyatakan sikap seperti yang kita lihat itu, bahwa dia akhirnya
menyangkal. Bahkan menyangkal sampai 3 kali. Karena itu juga tanya 3 kali. Karena Petrus juga nyangkalnya 3 kali. Karena dia nyangkalnya 3 kali, Tuhan tanya 3 kali. Petrus, ketika kalian Petrus menangis. Ya. Tapi sekali lagi, poin yang harus kita renungkan pada hari ini, teman-teman sekalian, ternyata tidak cukup kita beriman sama Tuhan. Nggak cukup kita berharap sama Tuhan, tapi kita mesti sempurnakan kita punya iman dan harap itu dengan mengasihi Dia di atas segala-galanya, dengan belajar setia melaksanakan perintah-perintahnya. Saya kira ini yang terpenting. Dan Paulus juga sudah katakan, sekalipun engkau mempunyai iman, tapi kalau you tidak mempunyai kasih, you kan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Iya. Tidak ada persoalan. Bahkan you punya pengetahuan tentang rupa-rupa bahasa dan sebagainya, tapi kalau you tidak punya cinta kasih, dia katakan juga itu semuanya tidak ada faedahnya. Bahkan dia katakan ketika engkau serahkan tubuhmu pun untuk dibakar. Tapi kalau you tidak punya kasih, dia katakan semua juga menjadi hampa. Karena itu Paulus katakan ada 3 yang utama, yaitu iman, harap, dan kasih. Namun yang terpenting dari ketiganya itu adalah kasih. Dan saya sering katakan ini dalam hidup, kalau kasih ceramah perkawinan atau kasih khotbah perkawinan, dalam keluarga itu memang sudah kita menjadi keluarga yang beriman, tapi kasih itu harus menjadi dasar dalam hidup berkeluarga. Ya. Kita bisa kasih tas mahal sama istri kita. Kita bisa kasih mobil mewah sama suami kita. Kita bisa beli jam tangan mewah sama istri kita. Tapi apa artinya kalau you tidak punya hati, tidak punya kasih yang tulus? Ada banyak kok keluarga-keluarga yang temukan bergelimangan harta. Tapi kenapa nggak harmonis? Kenapa nggak bahagia? Karena apa? Mereka kehilangan yang utama ini, yaitu kasih. Dan kasih itu apa? Kasih itu dijelaskan dengan sangat bagus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih lemah lembut, kasih itu mengampuni. Dan bahkan dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Ini yang paling penting. Karena kadang ya, itu saya sering katakan kalau kasih ceramah perkawinan. Kadang 1-2 tahun perkawinan itu masih bagus. Saya biasa katakan lagu-lagunya masih indah didengar. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tapi ketika mulai 5 tahun perkawinan, 6 tahun perkawinan, itu lagunya mulai berubah. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu gitu ya. Karena memang kadang cinta kita bisa berubah. Kita kadang juga bisa tidak konsisten gitu ya. Hari ini cinta, besok benci, berikut cinta. Ini dikatakan cinta itu, kasih itu tidak berkesudahan. Jadi kalau kita cinta sama Yesus, jangan cinta Dia hanya saat kita bahagia, jangan cinta kita saat kita sukses, kita punya rumah bagus, kita berkati, punya mobil baru, kita berkati, usaha kita. Tapi ketika Tuhan kasih sedikit pengalaman yang menantang, Tuhan beri kita salib, Tuhan beri kita sesuatu yang tanpa kita sadari atau tanpa kita duga, kemudian kita, ya Tuhan nggak baik, ya nggak boleh seperti itu. Karena itu saya mengatakan bahwa memang cinta Tuhan itu memang harus dalam suka dan duka, susah dan senang, untung dan malang, itu harus menjadi komitmen kita untuk. Karena itu memang Yesus minta Petrus sampai 3 kali, sampai Petrus menangis, baru kemudian Yesus, ayo Petrus kan menangis ketika kalinya, karena dia, Yesus tanya sampai 3 kali. Tapi ini melihat bahwa kadang kita manusia kan suka lupa diri ini. Betul. Ya, suka lupa diri di ceritanya. Dia menangis, dia nggak sadar. Saya dulu ingkari dia juga sampai 3 kali, nyangkal dia juga sampai 3 kali, gitu kan. Jadi saya kira ini pengalaman yang menarik untuk kita para sahabat Oase Rohani Katolik, supaya dalam hidup ini mari kita belajar untuk berkomitmen cinta Tuhan Yesus, setia pada perintah-perintahnya dalam suka dan duka, dalam untung dan untuk selama-lamanya. Ya, ini pesan yang bagus untuk kita renungkan pada hari ini ya. Nah, pesan yang kedua ini juga bagus. Kalau kita mau cinta sama Tuhan, kita harus siap diatur oleh Tuhan. Kadang kita mau atur Tuhan dalam hidup ini. Kita mau Tuhan ikuti maunya gue. Tuhan ikut mau kehendak. Dan ini biasanya terjadi saat kita doa yang tadi hubungan dengan yang pertama ya. Betul. Kita mau, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini. Dan ketika itu tidak terjawab atau belum Tuhan berikan pada kita, karena memang waktu Tuhan kan memang bukan waktu kita kan. Betul. Kan ada lagu, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, kadang waktu Tuhan bukan waktu kita, dan cara Tuhan bekerja kan tidak seperti cara kita. Nah, kadang kemudian kita merasa, Tuhan kok nggak peduli dengan hidup saya, Tuhan kok nggak dengarkan doa saya. Padahal sekali lagi, memang kalau kita mau cinta sama Tuhan, itu kita harus belajar sama seperti peringatan Yesus kepada Petrus. Ingat Petrus, saat you masih muda, you akan bebas pergi kemana saja kamu suka. Tapi ingat baik-baik, saat you sudah tua, you akan digiring ke tempat di mana kamu tidak kehendaki. Artinya adalah, ketika kita mau cinta sama Tuhan dalam hidup ini, kita harus siap diatur oleh Tuhan. Memang kadang
Tuhan mengatur kita yang saya katakan tadi, rencana itu tidak selalu kita mengerti. Kadang kita terasa pahit, tapi ketika kita setia berjalan bersama Tuhan, baru kita lihat sana, oh ternyata ada sesuatu yang indah. Dan ini kan kalau lagu misalnya lagu Indah Rencana Tuhan ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, gitu kan. Ya, itu kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan. Kadang kita, tapi akhirnya kita sadar, kini ku melihat bahwa semua yang Tuhan rencanakan ternyata indah. Baik untuk kita. Jadi sekali lagi teman-teman, ini pesan kedua untuk kita. Kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, kita harus biarkan Tuhan Yesus mengatur hidup kita. Dan kalau Tuhan atur hidup kita, yakin dan percaya, itu yang terbaik. Tuhan nggak akan sia-siakan hidup kita. Betul. Karena rancangan Tuhan kan memang rancangan malapetaka sih dalam hidup. Yeremia sudah mengatakan dengan sangat bagus, aku ini Tuhan Allahmu, tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kesia-siaan, tapi rancangan Tuhan untuk kita adalah damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, nggak usah takut. Karena rencana Tuhan itu nggak pernah celakain kita. Betul. Rencana itu nggak pernah sia-sia. Rencana Tuhan selalu membuat kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati. Dan pesan terakhir dari Injil hari ini, ketika Petrus menghadapi dan mendengarkan nasihat Yesus, dia akhirnya katakan, Yesus katakan kepada dia, Petrus, ikutlah aku. Ini yang terpenting. Mari kita sepanjang hari ini kita belajar ikut jalan Tuhan. Kita murid-murid ya, ikut jalan Tuhan. Hari ini dan hari selanjutnya kita ikutilah aku. Ini kata kunci dari Injil hari ini, itu ikutilah aku. Dan ingat baik-baik, berjalan bersama Tuhan sekali lagi harus melewati padang gurun. Jalan bersama Tuhan harus melewati salib, Golgota yang memang melewati proses dan melewati waktu dan juga kesabaran yang memang sangat dibutuhkan. Sama perjalanan Yesus kan memang perjalanan ke Golgota ya. Kalau perjalanan ke Tabor sih oke-oke aja, orang semua senang karena sampai di Tabor kan mulia, sampai Petrus dan 2 murid yang lain, aduh Tuhan alangkah bahagia aja kami di sini, dirikan 3 kemah lah, 1 kamu dan 1 untuk kalian. Karena senang, tapi ketika disuruh enggak kamu mesti turun. Ya ketika masuk di perjalanan yang lain yaitu menuju Golgota, murid-murid ternyata pada lari, pada mundur, karena memang itu sekali lagi kalau ikut Yesus itu memang ikutlah dia dalam perjalanan ke Tabor maupun dalam perjalanan ke Golgota, dalam sukacita maupun dalam pergumulan. Inilah saya kira identitas murid-murid Yesus ya. Harus ikut Yesus sampai tuntas, sampai akhir. Betul. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan yakinlah bahwa itu akan berbuah kebaikan untuk kita ya Romo ya. Betul. Romo Roni, terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman buat kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita. Sekarang marilah kita mengakhiri dengan mohon doa dan berkat Allah melalui Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami maha baik, terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu, terlebih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Semoga kami tetap setia menjadi murid-murid-Mu, mengikuti Engkau dimanapun Engkau pergi. Kami semakin setia untuk mengasihi Engkau, sekalipun harus menghadapi tantangan dan pergumulan. Kami semakin setia untuk membiarkan hidup kami diatur oleh Engkau. Ya Bapa di surga, yakinkanlah kami masing-masing anak-anak-Mu, agar kami tetap setia untuk berbuat baik, karena kami percaya dalam kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, berkat-berkat Engkau sediakan bagi kami. Engkau menghendaki agar kami berbuah banyak dalam hidup kami, berbuah iman, berbuah pengharapan, dan berbuah cinta kasih. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, karena Engkau Allah yang baik dan pemelihara hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua sepanjang hari ini, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kita masing-masing, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita, dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan. Salam damai untuk semuanya. Salam damai Romo Romi.